Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Walhasil, terbelahlah lautan itu menjadi dua. I'm not a hacker, but I am Hermes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Purmes yang membahas masalah sharing ilmu, masalah kehidupan, dan juga berbagi kebaikan. Semoga Pifren kali ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Pifren, masihkah ada rasa minder atau nggak percaya diri pada Pifren dan teman-teman yang lainnya nih, dari segi apapun itu? Waduh, udah nggak zamannya Pifren. Purmes mau tahu faktor apa sih yang menyebabkan rasa minder atau nggak pede pada Pifren? Faktor fisik, faktor ekonomi, faktor sosial, atau yang lainnya? Pifren, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Allah telah menciptakan kita dengan masing-masing kelebihan dan juga kekurangan, Pifren. Jadi jangan merasa, waduh, saya tuh nggak punya kelebihan apa-apa, saya tuh nggak punya potensi apa-apa, saya tuh nggak punya bakat apa-apa. Jangan, Pifren. Hilangkanlah perasaan seperti itu. Kita semua itu sama di hadapan Allah. Cuman yang membedakan derajat ketakwaannya saja, Pifren. Oh ya, Pifren, pernahkah satu waktu tanpa disadari nih, Pifren melakukan sesuatu yang membuat orang lain kagum? Contohnya nih, bernyanyi, ternyata respon orang, waduh, suara ente bagus juga, suara lu bagus juga, cocok jadi penyanyi. Melukis, membuat seni anyam dan lain-lainnya, membuat desain bangunan, desain baju, wah, bagus juga ternyata rancangan lu, cocok jadi arsitek nih. Nah, pernah nggak Pifren seperti itu? Itu, Pifren, tanpa kita sadari ya, itu adalah indikasi bakat dari diri kita, dari diri semuanya, teman-teman, yang dimiliki oleh kita, tetapi kita tidak menyadarinya, Pifren. Nah, jadi Pifren tahu nggak nih, ada kisah Nabi Musa. Semua pasti tahu lah ya, kisah Nabi Musa ini yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Jadi kisahnya begini, Pifren. Suatu waktu Nabi Musa ini dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Sewaktu itulah Nabi Musa lari bersama para pengikutnya demi menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang beringas. Namun Nabi dan pengikutnya tidak tahu hendak kemana. Tujuan mereka masih tidak jelas dan buta arah. Sampai pada akhirnya Nabi Musa pun terpojok di sisi laut. Beliau bingung hendak kemana lagi. Akhirnya melalui malaikat Jibril, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan
tongkatnya ke air laut. Walhasil terbelahlah lautan itu menjadi dua. Dan alhamdulillah Nabi Musa beserta rombongannya bisa menghindari kejaran dari tentaranya Fir'aun, sampai pada akhirnya Fir'aun pun kan mati, friend. Fir'aun mati di tengah lautan akibat tenggelam. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, friend, bahwa potensi itu ada, bakat itu ada dalam diri kita masing-masing yang sudah tertanam sejak lahir. Hanya kita kurang peka, friend. Nah, seperti halnya tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ini bolehlah kita ibaratkan sebagai potensi, sebagai bakat. Tetapi Nabi Musa ini belum tahu. Setelah Allah memberi ilham, memberi mukjizat, barulah Nabi Musa menyadarinya bahwa potensi itu tidak jauh dari dirinya. Potensi itu selalu dibawa-bawa olehnya. Begitupun bakat yang ada dalam diri kita, friend. Nah, kurang lebih begitu, friend, bakat kita. Nah, saran Purmes hanya bisa memberi saran ya, walaupun Purmes tidak berarti apa-apalah. Hindarilah sifat latah, friend, yaitu sifat ikut-ikutan orang lain. Belum tentu yang kita ikuti itu lebih baik dari kita. Bisa jadi kita yang lebih baik dari orang lain. Jadi percaya diri aja deh, friend. Pede aja, friend. Kembangkanlah bakat yang ada pada diri kita, yang tanpa disadari kita bisa bernyanyi dengan suara bagus. Ya udah, kembangkan saja, friend, bakat kita. Terus kita bisa apalagi nih, desain gambar. Kembangkanlah. Nanti lambat laun kita menyadari, oh ternyata kelebihan aku di sini. Oh ternyata kekurangan aku di sini. Itu akan bekerja dengan sendirinya, friend. Dan friend benar-benar akan menjadi diri friend yang sesungguhnya. Kita harus punya style sendiri, friend. Kita harus punya pegangan sendiri, gaya sendiri, tapi jangan sampai melanggar norma-norma agama. Gitu, friend. Jadi, yuk kita kembangkan bakat yang ada dalam diri kita untuk menjadi manusia yang sukses, untuk menjadi manusia yang hebat. Gitu. Percaya diri aja, friend. Jangan dengarkan omongan orang. Apa kata orang, jangan dengarkan. Kita ambil nilai positifnya aja, friend. Itulah kunci orang-orang yang maju. Itulah kunci orang-orang yang sukses. Yuk, terus kita kembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita. Nggak usah minder, nggak usah malu. Saatnya kita keluar dari rasa malu, rasa minder itu. Menjadi diri kita yang sebenarnya. Menjadi kehebatan kita yang sebenarnya. Insya Allah, nanti Allah pasti tuntun, friend. Jangan takut. Mungkin itu aja motivasi dari Purmes. Semoga bermanfaat motivasi dari Purmes ya, friend. Kita sama-sama sharing lah ya, friend. Soalnya tidak salahnya kita menebar kebaikan, saling menasehati kebaikan, friend. Semoga bermanfaat ya, friend. Nanti kita sambung lagi di next video yang lebih menarik pembahasannya. Purmes hanya bisa berdoa. Semoga friend sukses dunia dan akhirat. Hanya bisa berharap. Toh nanti Allah akan menunjukkan jalan yang sebenarnya.
Oke, friend, mohon maaf apabila kata-kata Purmes menyinggung atau bagaimana. Itu hanya kedoifan Purmes yang miliki, tidak dimiliki orang, tidak dimiliki siapapun. Hanya kedoifan Purmes yang penuh dengan kesalahan, dan kehebatan, kesempurnaan hanya milik Allah, friend. Sampai jumpa ya, friend, di video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum.